Pemirsa, polisi menangkap tersangka penggelapan dan penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB University di Bogor, Jawa Barat. Dari ratusan korban, tersangka meraup uang senilai 2,3 miliar rupiah yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Inilah Siti Aisyah Nasution, tersangka penggelapan dan penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB University yang hanya bisa menangis usai ditangkap Satreskrim Polres Bogor. Siti Aisyah ditetapkan tersangka karena menipu 317 orang mahasiswa di mana 116 diantaranya adalah mahasiswa IPB University. Dari 317 korban, tersangka meraup uang 2,3 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dugaan kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan si pelaku 2,3 miliar dari berbagai aplikasi pinjaman online yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban. Untuk uang hasil kejahatannya sebagian digunakan oleh pelaku untuk kebutuhan pribadinya, kemudian sebagian lagi digunakan oleh si pelaku untuk membeli kendaraan bermotor, dan sebagian lagi juga untuk menutupi utangnya ya, korban sebelumnya. Dari korban-korban sebelumnya. Jadi gali lubang tutup lubang. Tersangka awalnya mengiming-imingi investasi bisnis toko online dengan keuntungan 10%. Bukannya untung, mahasiswa malah terjerat skema investasi bodong berkedok pinjol karena toko tersebut hanya fiktif belaka. Tersangka dijerat dengan pasal tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir seputar penangkapan tersangka kasus penggelapan dan penipuan pinjaman online terhadap ratusan mahasiswa IPB University, kami ajak Anda bergabung bersama dengan AKP Ridhoy Sigiro, Kasat Reskrim Polres Bogor. Selamat petang, Pak Ridhoy. Selamat petang, ya, Mbak Tisa dan ya. Mas Andro. Ya, Pak, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana cara tersangka ini memperdaya para mahasiswa tersebut. Bagaimana taktik yang ia lakukan, Pak, sehingga bisa terperdaya? Baik, dalam melakukan aksinya, pelaku menjalankan dengan beberapa modus operandi. Yang pertama, pelaku meminta para korban untuk melakukan pinjaman secara online di beberapa aplikasi pinjaman online. Yang kemudian hasilnya setelah ada di rekening si korban, diminta oleh si pelaku untuk ditransfer langsung ke rekening si korban. Dan para korban menjanjikan yang pertama bahwa tagihan dari pinjaman online tersebut si pelakulah yang akan membayarnya. Selain itu juga korban dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 10 sampai 15 juta. Itu yang modus operandi pertama, langsung ditransfer. Kemudian modus operandi kedua, si pelaku meminta si korban setelah mendapatkan pinjaman online melakukan pembelanjaan ke beberapa market yang diakui oleh si pelaku merupakan toko online yang bersangkutan. Namun pada fakta penyidikan kami mendapatkan fakta bahwa marketplace atau toko online tersebut bukanlah milik si pelaku, melainkan milik orang lain. Demikian. Rata-rata berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh mahasiswa IPB ini? Rata-rata yang saat ini korban yang sudah kami periksa dan masih berjalan, bahwa masing-masing pinjaman dari korban itu 2 juta sampai yang paling besar hampir 20 juta. Demikian, Pak. Kemudian uang itu diapakan dengan tersangka? Apakah mungkin digunakan untuk kepentingan lain atau hanya dihambur-hamburkan? Baik, yang pertama hasil dari kejahatan tersebut digunakan untuk kepentingan sehari-hari, juga untuk kepentingan merekrut korban-korban selanjutnya. Jadi setiap dia melakukan perekrutan kepada calon korban, dia mengajaknya di tempat makan atau tempat ngopi, kemudian dia yang membayarkan. Dan yang kedua kebutuhan sehari-hari, dan yang ketiga diberikan barang berupa kendaraan roda 4 yang saat ini juga sudah kita sita sebagai barang bukti. Pak Ridhoy, kami juga ingin tahu bagaimana modus tersangka ini bisa masuk ke lingkungan kampus, bisa dikatakan ini kan PTN ternama, Pak, di Jawa Barat.
bagaimana ia bisa masuk ke ratusan mahasiswa yang menjadi targetnya? Baik, kebetulan dari si pelaku ini mempunyai teman yang merupakan mahasiswa pada ternama tersebut. Dari situlah dia mendapatkan kenalan-kenalan lain yang menjadi korban-korban lainnya. Jadi diawali dari pertemanan dengan 2 orang dari mahasiswa yang ada kuliah di kampus tersebut. Nah, kemudian apakah kedua orang ini juga ikut terlibat dalam kasus penipuan atau hanya juga terperdaya dengan SAN ini, Pak? Baik, menurut hasil pemeriksaan, kedua orang ini juga ikut menjadi korban dari si tersangka. Dan sampai saat ini kami masih mendalami keterlibatan dari yang bersangkutan ada atau tidak, tapi kami belum menemukan keterlibatannya dan masih tersangka tunggal, yaitu SAN ini. Demikian. Kalau untuk pinjaman online yang digunakan, Pak, ini terdaftar di OJK atau jangan-jangan abal-abal, Pak? Ya, untuk pinjaman online sampai saat ini terdaftar ada 4 pinjaman online yang digunakan di dalam melakukan dari tersangka ini. Dan keempat-empatnya terkonfirmasi merupakan pinjaman online yang legal dan berizin dari pemerintah. Baik, Pak. Tersangka ini sebetulnya apakah baru pertama kali melakukan penipuan dengan modus seperti ini atau sebelumnya juga sudah pernah melakukan namun tidak terungkap? Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa tersangka ini melakukan aksinya sejak bulan Februari 2022. Namun demikian baru terungkap, baru meledak sekarang dikarenakan angsuran dari tagihan pinjaman online ini sudah membludak dan sudah mulai ditagihkan kepada para korban, sehingga membuat korban bertanya-tanya terhadap janji dari si pelaku untuk membayarkan tagihan ini. Nah, sehingga baru meledak sekarang. Jadi tersangka ini melakukan aksinya dari sejak bulan Februari hingga kemarin sebelum diamankan, dan ini baru 1 kali sepengetahuan kami dan menurut fakta penyidik. Demikian. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Ridho Sigiro atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore.